Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi untuk kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jumat, tertulis dalam firman-Nya yaitu Mazmur 116 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya lah aku. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih, kita semua mempunyai yang namanya kelemahan, karena kita mengetahui kita diciptakan dari debu dan tanah, yang artinya tubuh kita ini, hidup kita ini penuh dengan yang namanya kelemahan atau kekurangannya masing-masing. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita cukup berbesar hati untuk menerima keterbatasan kita, kelemahan kita di tengah-tengah kehidupan ini? Karena memang saya perhatikan dunia selalu mengajarkan kepada kita untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita kepada Allah. Itulah ungkapan Daud dalam firman Tuhan saat ini, di mana ketika dia lemah, disitulah Allah menyelamatkan. Oleh sebab itu, firman ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu bertindak kepada orang-orang yang mengakui kelemahannya, keterbatasannya, dan mujizat selalu terjadi ketika orang itu menyadari keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya di hadapan Yesus Kristus. Sehingga ketika seseorang mengakui keterbatasannya, disitulah kehidupan diberikan oleh Tuhan. Jangan putus asa terhadap kelemahan itu, jangan juga diam, tetapi bawalah kelemahan itu kepada Allah dan menjadi kekuatan bagimu. Kita lihat orang-orang pada saat itu menyindir yang bernama Markus Sinik, tetapi dari kekurangannya, keterbatasannya yang tidak mempunyai tangan dan kaki yang sempurna, dari situlah menjadi kelebihannya, menjadi kekuatannya, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Sama halnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesengsaraan, bahkan di dalam kesedihan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat di dalam Kristus. Itulah firman yang menyapa kita. Kita akuilah keterbatasan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita memakai kelemahan kita, keterbatasan kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinilah itu di tengah kehidupan kita,
dan marilah kita sama-sama mengaminkannya dalam setiap kegiatan-kegiatan rutinitas kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana kami diberangkatkan dari keterbatasan dan kelemahan kami menghadapi setiap kehidupan kami. Tetapi kami meyakini dalam keterbatasan kami, kefanaan kami ini, Tuhan turut hadir dan Tuhanlah yang mengangkat kami, menguatkan kami, dan memberikan mujizat-mujizat kepada kami. Sehingga kelemahan ini bukan menjadi duka cita bagi kami, tapi menjadi sukacita, kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.